gini, dulu juga yang saya ya, mbah saya juga menyampaikan bahwa kita itu bisa ngobrol dengan sedulur papat kali memanjat kita. Nah, setelah Kang Raga juga memberikan banyak pelajaran spiritual kepada saya, itu kan sudah saya rasakan ya, yang ngobrol dengan batin gitu. Nah, Kang Raga, saya juga ingin Kang Raga berbagi kepada pemirsa semuanya ini gitu loh. Apa benar itu bisa ngobrol itu sedulur kita ya, dan bagaimana cara membedakan itu sedulur kita atau itu hanya ego kita atau itu hanya perasaan kita, itu bagaimana cara membedakannya? Ini perlu kita ketahui juga. Jadi dalam diri kita ini kan juga ada namanya perasaan, ada namanya pikiran, ada namanya naluri, ya kan? Terus ada namanya juga nafsu, keinginan-keinginan, ya kan? Dan hati nurani. Yaitu singgasananya hati nurani itu ya di jantung tadi ya. Singgasana dari Rabbul Alamin gitu kan. Itu ada di jantung ini. Pusatnya sekali lagi ya. Semuanya ada di seluruh titik koordinat dari tubuh ini ada. Cuma sentralnya sekali lagi ya. Sentralnya gitu. Nah, itu ada di situ. Jadi perasaan ya ini didominasi oleh air ya. Perasaan ya. Nah, pikiran ya, pikiran itu ya di sini ya, di akal ya. Ya. Jadi suara-suara dari akal pikiran ya. Suara-suara dari akal pikiran ya. Kan tidak selamanya suara dari akal pikiran itu salah. Betul. Ya kan? Nah, tidak selamanya gitu loh. Ada benarnya juga, ada baiknya juga ya. Khususnya jika selaras dengan hati nurani gitu Mas Lara. Begitupun dengan perasaan. Perasaan pun ada baik dan ada buruknya juga gitu kan. Tapi kalau selaras dengan hati nurani ya tetap itu baik gitu kan. Gitu. Kemudian ada naluri. Naluri ini naluri itu didominasi oleh unsur tanah ya. Unsur tanah. Jadi misalnya anak kecil yang belum menerima pengetahuan apa-apa ya. Pada saat dia lapar ya, nalurinya pasti akan mencari makanan. Betul. Ya kan? Itu sudah nalurinya. Naluri, ya. Itu yang disebut dengan naluri itu seperti itu gitu loh. Ya haus ya, cari minuman, pengen minum gitu kan. Itu seperti itu gitu loh. Nah, kemudian keinginan-keinginan ini ya ada di unsur angin ya, di paru-paru tadi gitu loh. Angin. Makanya yang disebut, sering masuk angin ya. Disebut angin ini adalah alam keinginan. Alam keinginan. Iya, alam berbagai macam keinginan, rupa-rupa ya. Rupa-rupa lah itulah keinginan manusia. Ya ada di paru-paru tadi ya. Rupa-rupa paru-paru ya. Ya mungkin seperti itu ininya. Cuma kendalinya tetap di hati nurani. Nah, kembali kepada hati nurani gitu. Jika hati nurani yang berbicara, maka di situ yang berbicara adalah roh Tuhan gitu loh. Dan disebut dengan Tuhan itu ya ada di ini. Makanya disebut dalam agama Islam pun bahwa singgasana rumah Allah itu ada di hati. Qalbun mu'minina baitullah gitu kan. Bahwa hati ini adalah singgasana rumah Allah. Ya kan? Rumah qalbun mu'minina baitullah. Hatinya orang beriman ini adalah singgasana rumah Allah gitu. Dan ada disebutkan lagi bahwa Allah itu lebih dekat dari orang leher. Nah, paling dekat itu ya jantung. Hati ya. Ini kalau kita berbicara fisik ya, organ hati. Cuma hati di sini kan hati yang betul-betul maha luas, tak terbatas ya. Artinya alam ini bisa masuk semua gitu loh, seluruhnya. Bahkan gitu. sisa ya hatinya sudah luas. Iya, kalau hati kita ini sudah luas, maha luas ya kan. Alam 7 alam aja ya. Itu masuk ke hati kita itu masih longgar gitu loh. Ya. Gitu. Ya, kalau kita sekali lagi kalau kita sumbernya dari hati, karena segala sesuatunya itu kan memang bersumber dari hati. Betul. Dari niat. Ya. Niat itu dari hati. Dari hati gitu. Kita pun terbentuk ya kan, terlahir itu karena niat. Betul. Ya. Dari niat orang tua ya kan, saling menjalin hubungan cinta, asmara ya kan. Ya terjadilah diri kita dari niat.
Nah, kita ingin apa gitu kan, itu kan dari niat ya, niat yang terlaksana akhirnya terwujud gitu. Segala sesuatunya terjadi dari niat. Alam ini pun terjadi oleh karena niat gitu loh. Dari niat, dari hati gitu loh. Makanya hati ini harus betul-betul menjadi prioritas gitu. Harus bersih terjaga. Iya, harus bersih dan terjaga. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan suara-suara dari hati, ya kan, yang tadi seperti Teh Laras sampaikan, bukan suara dari perasaan, bukan dari akal pikiran, yaitu butuh asah ya, perlu dilatih, perlu dilatih, perlu diasah gitulah. Nah, bagaimana cara melatihnya? Yang terbaik itu ya dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi ya. Karena dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi itu di situ proses akselerasi ya. Yang tadinya dengan keilmuan lain mungkin membutuhkan waktu puluhan tahun ya kan, untuk mendapatkan suatu kesaktian saja umpamanya membutuhkan waktu puluhan tahun, itu pun masih belum jelas hasilnya. Tapi dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi ini betul-betul instan. Betul. Begitu masuk di keilmuan Syah Bandar Karimadi, melakukan olah gerak jurus ya, jurus persenyawaan dengan alam, maka saat itu juga sudah sakti mandraguna. Orang yang tapa ratusan tahun bahkan dikalahkan dengan orang yang baru masuk di keilmuan Syah Bandar Karimadi. Betul sekali. Yang telah melakukan olah gerak jurus, ada terpental. Itu sudah terkalahkan gitu loh. Artinya bahwa orang yang sakti mandraguna tersebut jika menyerang orang yang baru masuk ke ilmuwan Syah Bandar Karimadi, walaupun baru masuk 1 hari, tapi sudah melakukan jurus sampai terpental, dijamin serangannya itu tidak akan pernah masuk. Luar gitu. biasa. Ya kan, atas dasar itu juga Kang Rada. Nah, ini kan tidak melalui proses spiritual yang panjang seperti pada umumnya. Ya kan, jadi orang sangat heran ya, seorang Teh Laras dulunya seperti apa dan tiba-tiba menjadi seorang praktisi spiritual dan supranatural yang kalau orang melihat mungkin dipikir settingan, dipikir hanya kebutuhan cari makan seperti itulah. Nah, dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi ini memang semuanya kita dapat dengan instan ya. Karena memang ya itu sudah tuntutan zaman ya. Iya, betul. Tuntutan zaman, di mana zaman menghendaki segala sesuatunya itu instan ya. Betul. Makanya ya inilah keilmuan Syah Bandar Karimadi yang betul-betul instan untuk mendapatkan kesaktian. Betul. Dan termasuk itu ya Kang Rada, kita berbicara dengan sedulur papat kayak Panjer itu, nah tanpa melalui step by step yang begitu ribet ya Kang Rada. Jadi dengan olah gerak jurus, terus ada meditasi, olah gerak jurus, meditasi, maka dengan sendirinya maka akan bisa membedakan, oh ini suara akal kita, oh ini suara perasaan, nah, itu maksud ini suara hati nurani. Nah, itu maksud saya. Ya, itu akan dengan sangat jelas sekali gitu, membedakan. Jadi sangat luar biasa sekali, dan ini memang sudah yang saya rasakan ya. Saya rasakan, saya alami dari seorang Dewi Larasati yang dulu dan sekarang ini. Oke Kang Raga, saya mau tanya lagi, ada titipan soalnya. Ini Kang Raga yang masih bulet saja ya, tetap di sedulur papat Kalimo Panjer ya. Itu saudara saya sendiri bilang, gimana Kang Raga caranya bertemu wujud gitu loh, bertemu wujud dari sedulur papat Kalimo Panjer. Contohnya begini, Kang Raga sendiri sudah pernah bertemu dengan saudara-saudara kembar seperti Desta Kusuma dan lain sebagainya. Nah, kalau kita itu bagaimana caranya ingin ketemu sedulur papat Kalimo Panjer kita? Ya, kalau kita orientasinya kepada wujud itu, wujud dari sedulur papat Kalimo Panjer, ya. Kalau di masing-masing peran ya, masing-masing peran ini kan banyak sekali ya. Banyak ya. Namanya rakyatnya tadi saya sebutkan ada 350 triliun ya. Kan bingung jadinya. Nggak cuma 4 aja. Tapi banyak sekali gitu loh, ya kan? Ya kan kita capek sendiri kan di situ. Jadi tapi kalau ingin mengetahui sedulur papat Kalimo Panjer ya ngaca aja, bercermin gitu loh. Oh ini wujudnya sedulur papat Kalimo Panjerku. Ya kan gitu loh. Bercermin aja, lihat aja gitu, lihat tatap, jadi melihatnya ke mata ya. Ke mata ya. Mata. Jadi pada saat bercermin lihat mata sambil kita nikmati nafas. Di ruangan gelap atau seperti apa? Ya di ruangan
terang juga boleh gitu Nggak kan, masalah, intinya menghadap ke mata gitu. Itu pasti nanti akan wajah kita itu akan berubah-ubah ya. gitu. Iya. Dalam sekian 0, sekian detik gitu bahkan ya, dia akan berubah. Ada yang baik, ada yang cantik, ada yang jelek ya kan. Ya itulah. Itu Seperti caranya itu seperti ya. bisa ya. Jadi kalau sekali lagi kalau mau menelusuri satu persatu ya Pusing capek, ya, capek. jumlahnya triliunan soalnya ya. Dulur papat lima pancar kita itu triliunan, ada Tadi semuanya itu 300. aktif semua. Aktif kan? semua gitu loh, semuanya aktif. Makanya di Syahbandar Karimadi itu pun pada saat kita mengolah jurus atau mau meditasi itu diajak semua gitu, diajak semua untuk melakukan olah jurus yang untuk sekarang ajarnya diajarkan kepada kita itu. Iya, biar selaras dengan alam gitu kan, selaras dengan roh, dengan hati nurani gitu, dengan hati gitu. Oke, Gitu, ya. sangat menarik sekali. Tapi saya juga mau tanya lagi kan, menarik, saking menariknya pengen Iya, tanya terus. gitu ya. Nah, pengalaman spiritual Kang Raga sendiri ya, kan memang sedulur papat Kang Raga yang paling dominan, istilahnya rajanya lah yang di situ. Nah itu kan beliau itu muncul sendiri-sendiri, bahkan juga saya pernah ditemui dalam mimpi gitu ya, seperti Desta Kusuma, seperti Prabu Praista Martadipura. Kok bisa beliau itu memperkenalkan namanya dan Kang Raga bisa tahu itu gimana caranya kan? Ya itu bukan keinginan saya ya, Bukan keinginan Kang keinginan Raga. mereka gitu. Keinginan Iya. mereka. Keinginan mereka yang munculkan diri gitu. Jadi saya tidak sengaja saya ingin Enggak gitu ya. Enggak. Oh, gitu. Saya sendiri ya terkejut juga gitu. Kenapa ini kok ada suara dari sini gitu kan? Tadi dari dalam. Iya ya, dari Kak? dalam. Siapa? Biarkan saya berbicara. Biarkan saya Oh, gitu. berbicara. Jadi Begitu gitu. Makanya saya dengarkan. Oke, silakan gitu. Itu seperti itu. Jadi itu bukan kehendak saya. Bukan kehendak Justru Raga. kalau saya menghendaki kok nggak muncul ya. Makanya dari itu dan semuanya kan pada penasaran Gitu, ya. dengan pengalaman spiritual Kang Raga yang sangat luar biasa ini kan wajar ya saya Iya. tanya dan pengen dong gitu ya. Iya. Nah, mana namanya siapa sih sedulurku? Iya. Nah ini dengan jelas Kang Raga juga pernah menceritakan kepada kita pertemuannya dengan sedulur papa tersebut, ngobrol juga, Iya. bahkan saya Iya. juga pernah ditemui beliau ya dalam mimpi. Nah jadi nggak Kang Raga minta ya? Bukan. Bukan ya. Jadi kemauan mereka. Ya. Kemauan Tapi mereka. bisa ya yang lainnya nanti kalau misalnya bisa mungkin ya kalau kita fokuskan ya Fokuskan. jelas pasti bisa lah. Cuma Karena capek segala ya. sesuatunya itu kalau kita melakukannya sungguh-sungguh pasti akan terjadi. Kalau bahasa agamanya itu mungkin disebut dengan manjada wajada ya. Barang siapa bersungguh-sungguh maka pasti akan terjadi. dengan gitu. terjadi. Ya. Oke siap. Jadi sudah terjawab semua masalah ketemu sedulur papat yang berwujud ya. Iya. Seperti itu. Semoga saudara Iya. saya yang tanya terus nanti melihat tayangan ini biar nggak bingung. Karena kan muter terus tanya. Iya. Sampai mau jawab. Iya, kalau nunggu pengen momen. ketemu dengan sedulurnya Telaris ya tinggal ngaca. Nggak ngaca ya. Gitu, Sudah ya. Kang Raga, sudah ketemu. Baik Kang Raga, begitu sangat menarik sekali pembahasan kita ya Kang Raga. Nah, Kang Raga mohon berikan wejangan atau kesimpulan Iya. dari semua pemirsa mengenai keilmuan Syahbandar Karimadi Iya. dan bagaimana cara untuk mendapatkan keilmuan tersebut. Ya, kesimpulannya kalau keilmuan Syahbandar Karimadi ini wow. Wow, biasa, ya. luar biasa. Wow, luar biasa tak terjabarkan. Siap. gitu lah, ya. Jadi buat seluruh masyarakat ya saya menyarankan ya silahkan segera bergabung saja ya dengan keilmuan Syahbandar Karimadi karena manfaatnya begitu sangat luar biasa sekali sehingga ya tadi saya bilang wow, gitu ya. Bukan cuma kesaktian Wow. yo, tapi wow. Luar biasa tak terjabarkan, Tak terjabarkan, gitu. gitu. Jadi silahkan ya dalamin sendiri gitu loh, alamin sendiri bagaimana caranya ya segera bergabung saja di keilmuan Dari Syahbandar masing-masing Karimadi. kota atau wilayah mungkin Kang Raga ada perwakilannya. Ada. Jadi Pak Guron Chandra di Muka Syahbandar Karimadi ini sudah ada di berbagai wilayah penjuru negara ini ya. Hampir di setiap provinsi itu ada gitu. Jadi nanti
masyarakat yang ingin bergabung ya tinggal ini aja lah, nanti tanya ya, chat setiap aja, wilayah ada iya. ya pasti. Nanti chat aja lah, nanti di di deskripsi ini nanti ada kita nanti akan kasih. Kang Raga arahkan kalau memang jauh dari Bogor kan pasti ada perwakilan di masing wilayah. Iya. Ya. Mungkin ada di Jawa Timur ya kan, Jawa Timurnya Blitar, mana? di Blitar Surabaya, banyak, Malang. Tulungagung banyak, Siap. Kediri banyak, Siap. apalagi Surabaya. Waduh ya, Banyak. basisnya situ ya. Kan sampai ke Nunukan, Tarakan ya, ke Malino ya. Di Malaysia juga ada. Ada, Malaysia juga ada, Singapura pun ada. Ada ya. Singapura, Malaysia Gitu. ada. Baik. Luar biasa sekali Kang Raga yang telah disampaikan ilmunya kepada kita, diberikan kepada kita semuanya, dan tentunya pasti bermanfaat Iya, buat kita pasti. dan semuanya. Iya. Lain kesempatan saya akan berbincang lagi dengan Kang Raga dengan pembahasan yang sangat menarik. Siap. Hatur nuhun anu kasuhun Kang Raga. Sami-sami Teh Laras. Salam segala Salam salam. segala salam.